Terima kasih ya Allah Bapa atas karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga di hari yang baru ini kami kembali melakukan setiap kegiatan kami. Tuhan, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam setiap perjalanan hidup kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita tenaga, hingga di hari ini dalam setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan, Tuhan memberkati kita dapat mengarungi dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan di botohamu, dagingmu na docoro nitod di parbadia, na di bagasan hamu, nang jinalomu na sian debata. Ndada hamu na puna dirimuna, ayar gado hamu ditobus, di baheni pasang hamu ma debata, marhite-hite dagingmu na dohok marhite-hite tod dimuna, ay debata do napunai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah berencana atau pernah membeli sesuatu barang yang sangat kita harapkan. Di saat kita membeli, kita ingin memiliki secara seutuhnya supaya kita berhak atas barang itu. Kita lebih puas di saat kita membelinya secara utuh tanpa ada utang piutang di hari-hari berikutnya. Demikian juga yang terjadi kepada orang-orang di Korintus. Pada saat itu firman Tuhan telah mereka dengarkan, telah mereka hidupi, namun belum mereka imani. Sehingga firman Tuhan ini mau menguatkan mereka dan juga persekutuan kita di hari ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mengimani Kristus di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika firman Tuhan ini mengatakan, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mau menguatkan kita bahwa kita telah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Firman Tuhan ini tidak mengatakan bahwa harga kita dinilai dengan materi, dinilai dengan emas, perak, tetapi melalui karya penyelamatan Kristus, melalui nafasnya yang telah mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita dan membayar dosa kita, dan kita telah diselamatkan sehingga kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menganggap diri kita tidak berharga. Nilai kita telah terlihat, telah diberikan oleh Tuhan, yaitu harga yang sangat mahal. Dan itulah cara Tuhan untuk membangkitkan kita, untuk mengangkat kita dari jurang kematian ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan menunjukkan betapa kasih-Nya yang besar telah mengangkat kita, telah memberikan kita identitas yang terbaik dan memberikan kita sukacita selama-lamanya. Kemudian Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, kita di sini mau dikatakan bahwa kita adalah milik Kristus. Hidup kita harus memuliakan Kristus. Firman Tuhan ini ditegaskan bahwa tubuh kita adalah
baik Roh Kudus. Artinya seluruh hidup kita harus menjadi alat untuk memuliakan Allah. Kita dapat memuliakan Tuhan melalui perkataan-perkataan yang senantiasa membangun, melalui perbuatan-perbuatan yang benar, kesetiaan dalam ibadah dan pelayanan, menjauhi dosa dan hidup dengan kekudusan. Orang yang sadar dirinya telah ditebus akan senantiasa menggumuli dan bertanya kepada dirinya, bagaimanakah hidupku dapat menyenangkan Tuhan hari ini? Kita senantiasa melakukan setiap pekerjaan kita bukan kepada manusia, tetapi kita melakukan setiap apa yang kita kerjakan itu senantiasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah ditebus dengan harga yang lunas. Tidak ada lagi hutang dosa yang harus kita bayar karena Kristus telah membayarnya di kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai milik Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika Kristus telah memberikan hidupnya untuk menebus kita, maka sepatutnya kita memberikan hidup kita untuk memuliakan Dia yang telah memiliki kita. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.